Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sampailah kita sekarang di Minggu Estomihi, di tanggal 2 Maret 2025, yang menjadi nats renungan atau khotbah untuk kita di minggu ini, diambil dari Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Kita dengarkan demikian firman Tuhan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita di minggu ini bersahabat dengan kawan-kawan kita yang datang dari channel YouTube Televisi Nusantara, yang berketepatan hadir di sini Bapak Purba, Bapak Tampu Bolon, dan Bapak Tambun. Mereka mengangkat gereja kita ini, seluruh jemaahnya, untuk berkumandang menyelenggarakan betapa pentingnya kita ini, seluruh Indonesia, bahkan Nusantara, melihat keberadaan kita di minggu kita pada hari ini di HKBP Lumbanjulu, Resort Cipater Selatan. Untuk itu saudara-saudara, alangkah baiknya kita mengucapkan syukur kepada Allah Maha Pencipta di saat ini. Saya lanjutkan di sini tentang khotbah yang akan kita dengarkan pada saat ini, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bertemu dengan Tuhan sangat mengubah kehidupan kita yang lebih baik lagi. Kita tadi sudah memperdengarkan musik
yang sedia kala alangkah baiknya seperti itu terus di gereja kita ini. Itu yang pertama. Dan betapa kita merindukan seperti itu di sini. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita diperhadapkan dengan Tuhan. Kalaulah kita bisa melihat Allah seperti Musa. Kalaulah muka kita bisa bercahaya tentang keberadaan Musa kepada kita pada saat ini. Karena Musa sangat baik, di mana Musa bisa bersama-sama dengan Allah berpuasa 40 hari 40 malam lamanya di Gunung Sinai. Dan dia setelah berbalik untuk mendekati orang-orang Israel, di mana pada hari itu dia berjumpa dengan saudaranya Harun, abangnya, kakaknya, di mana mereka memimpin jemaah-jemaah pada saat itu. Ternyata Musa melihat sangat goyah, karena kepemimpinan mereka pada saat itu kurang berkenan di hadapan Allah. Itulah saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus yang kita lihat pada minggu ini, di mana sangat berperan aktif anaknya Musa mendekat kepada Allah untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah Kanaan. Itulah saudara-saudara yang bisa kita lihat melalui nats renungan pada hari ini. Kalaulah kita bisa seperti Musa, betapa indahnya kita berseru-seru di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi pilihannya, anak pilihannya, seperti Musa. Dia sendiri anak pilihan Tuhan. Apakah salahnya kita mau seperti itu? Bukan hanya Musa yang bisa, tetapi kita seluruh umatnya di channel YouTube ini, di Nusantara TV. Siapa yang mendengar, saudara-saudara kita juga yang ada di Papua, di Kalimantan, atau di Malaysia, di Filipina, dimanapun mereka pada saat ini. Tuhan itu penghantar yang adil. Betapa bijaksananya TV Nusantara membawakan kita pada saat ini sehingga Indonesia mendengarkan kebaikan oleh Allah. Musa anaknya yang kudus, yang dikuduskan, yang dapat memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dan saudara-saudara yang ada di perantauan, baik dimanapun mereka berada, betapa baiknya kalian saudara-saudara, betapa hebatnya kita bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Betapa baiknya kalau bisa kita seperti seorang Musa, berdedikasi tinggi di hadapan Tuhan setiap hari, setiap saat. Apakah kita tidak bisa seperti dia? Seluruh ciptaan Tuhan pasti bisa bertemu dengan Allah. Enggak ada tembok pemisah. Seperti yang kita lihat pada saat ini. Ada tembok pemisah di hadapan Harun dan saudara-saudara kita di Israel. Sehingga mereka agak susah untuk menghadapi Musa. Karena mereka melihat Musa mukanya
kulit mukanya bercahaya. Bercahaya sehingga mereka berbalik arah, berlarian. Dan akan tetapi Musa melihat kelalaian mereka. Dan sehingga Musa marah. Musa sangat marah. Dia sampai melemparkan batu loh yang dua yang dibawa dari Allah kita dari Gunung Sinai dilemparkan kepada mereka sehingga banyak yang binasa. Karena mereka menyembah lembu emas, karena mereka percaya tentang hal itu yang seyogianya harus mereka tinggalkan. Itu saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Yang seyogianya mereka harus tinggalkan itu. Tapi ternyata mereka masih terpompong di dalam hal tersebut. Allah marah. Tuhan kita marah. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Dan juga saudara-saudaraku yang hadir pada saat ini. Dari HKBP Lubuk-Tulung 2, HKBP Persoran Nuli. Sangat indah pada saat ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ada dua yang dimaksud tentang nats ini. Yang pertama saudara-saudaraku, kalau kita dimampukan oleh Allah tersebut untuk memenuhi syarat perintah yang dibawakan oleh Musa kepada bangsa Israel, apa tidak bagus? Apa salahnya di keluaran ini kalau kita memenuhi itu? Karena mereka banyak membahas tentang hukum yang dibawakan oleh Musa. Karena tidak salah sedikit pun. Semua ujung-ujungnya kagum tentang perintah itu. Semua gak mau menjauh dari perintahnya. Karena tahu mereka itu perintah hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. Bukan perbuatan manusia. Bukan perbuatan Musa. Akan tetapi yang didatangkan oleh Allah tersebut. Untuk itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Marilah kita memperbaharui sikap, memperbaharui diri sepenuhnya agar kehidupan kita ini disukai oleh Allah, disukai oleh Yesus Kristus. Dan kita tahu Apostol Paulus mengatakan betapa baiknya kalau kita mengikut Kristus. Betapa baiknya kalau kita mau dihantar oleh Yesus. Karena dia adalah raja dari segala raja di dunia. Dialah yang kita lihat sekarang. Dialah yang kita mau puji, mau sembah. Itu dikatakan oleh Apostol Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Mereka mau, dan kita melihat bangsa Israel sekarang sangat hebat karena mereka yakin Allah itu maha baik, maha penyayang, maha pengasih. Apa yang kurang bagi orang-orang kita di Israel? Apa yang kurang bagi orang kita yang mau bersama-samanya? Saya rasa tidak ada.
Tetapi orang yang masih menjauh merasakan kita sekarang diselubungi oleh kekuatan-kekuatan duniawi, mari kita tinggalkan. Itu aja. Mari kita tinggalkan. Kita mendekat dengannya. Kita mendekat kepada Tuhan. Tinggalkan yang tidak senonoh, yang tidak pantas di hadapannya. Mari kita tinggalkan sekarang. Kita barui diri kita supaya jemaatnya yang ada di gereja kita ini dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di kota dan di pelosok diberkati. Saudara-saudara pemirsa TV Nusantara yang kami hormati, yang kami sayangi pada hari ini, tetaplah dibuat yang terbaik di Indonesia kita ini. Itulah harapan dan doa kami, agar seluruh jemaatnya dimanapun mereka berada semakin mengenal Allah, semakin baik bersaudara, baik orang tua. Apakah indahnya antara bapak dan ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bersahabat, berdamai, indah. Pulang gereja nanti kita berdamai. Apakah senangnya kita berjumpa dengan yang lain? Seperti muka kita, seperti muka Musa, cerah. Mereka suka melihat muka. Karena kita ini sudah dihantarkan oleh firman-Nya, sehingga kita menjadi anak-anak terang di hadapan siapapun. Anak pecinta-pecinta seluruh saudara-saudara kita. Tak ada lagi di sini waktu bermusuh-musuhan. Tinggalkan. Kita harus mendekat kepadanya. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus. Semua penatua-penatua gereja yang hadir pada saat ini, biarlah kita semuanya diberkati, dan semua seksi yang hadir pada saat ini, Tuhan itu maha baik dan maha adil. Kita harus menempuh hidup ini di dalam pembaharuan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kembali kami mengucapkan syukur di hadapan-Mu, di mana kami Kau hantar untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah berkumandang, yang sudah kami dengarkan pada saat ini, menjadi kehidupan di dalam hidup kami. Dan juga saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Terlebih di perantauan, kami yakin dan percaya Tuhan akan melindungi mereka, menjauhkan segala mara bahaya dari mereka, walaupun di mana mereka berada pada saat ini. Kami yakin dan percaya seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa hadir dan juga yang keadaan sakit, di rumah sakit, di rumahnya, biarlah Tuhan membimbing mereka, menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam kehidupannya, sehingga mereka Engkau mampukan untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu. Itulah doa dan harapan kami dan seluruh channel YouTube Televisi Nusantara, saudara-saudara kami pemirsa, dimanapun mereka berada pada saat ini, biarlah Tuhan yang melindungi mereka. Dan juga kami tahu Bapak Siregar dalam keadaan kurang sehat, biarlah Tuhan yang menyembuhkannya dari penyakitnya. Tuhan kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu
di Indonesia ini. Biar mereka tahu betapa baiknya Engkau Tuhan untuk melindungi mereka dan kami pada saat ini di keberadaan segala aktivitas kami. Engkau tolong kami, Engkau bantu kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau memberkati segala pekerjaan kami juga. Dimanapun kami bekerja setiap hari, setiap saat, Engkau Tuhan akan menjaga kami selalu dan menjauhkan segala mara bahaya, penyakit dari kami, seluruhnya yang mendengarkan channel YouTube Nusantara TV ini. Itulah harapan dan doa kami. Sebentar kami akan mau meninggalkan tempat-Mu yang kudus ini. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing kami sampai ke tempat kami masing-masing di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Itulah harapan dan doa kami, dan segala dosa kami yang kami berbuat, tolong ampunkan agar kami layak disebut sebagai anak-Mu yang terkasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.